Situasi saya mau bercerita tentang temanya yaitu mendapatkan sertifikasi aksi nyata yang ada di PMM. Karena bukan saya juga merasa senang ada teman saya mendapatkan sertifikat PMM, tapi saya juga merasa gelisah dengan permasalahan kenapa saya mendapatkan revisi dan butuh perbaikan bahkan lebih dari 1 kali. Kayak gitu Pak Aris. Ye, siap ya. Nggih. Berarti kayak kemarin ya berarti ya. Nggih. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Destia, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah sehat Pak Aris. Selamat siang juga. Bagaimana juga dengan keadaannya Pak Aris? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Tapi kok saya lihat Bu Destia sepertinya ada pikiran ini. Ada apa ini? Iya Pak, ada masalah sedikit. Tapi meskipun permasalahan ini, tapi saya kok jadi kepikiran ya Pak Aris ya. Kalau boleh saya minta waktunya sebentar ya Pak Aris. Mungkin saya bisa cerita apa Pak Aris sedang sibuk hari ini. Alhamdulillah pas jam kosong ini Bu, setelah kelas saya ada pelajaran olahraga. Jadi silakan monggo kalau mau bercerita. Begini Pak Aris, saya mau cerita. Mungkin Pak Aris mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Iya Bu, silakan. Saya dengan senang hati akan mendengarkan cerita dari Bu Destia. Nanti juga semoga bisa membantu. Iya sih Pak. Sebenarnya saya berharap Pak, melalui dengan sharing ini saya mengurangi kegelisahan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Bu Destia? Begini Pak Aris, teman saya itu baru saja mendapatkan sertifikat dari salah satu topik platform PMM Pak. Bukan iri atau bagaimana ya Pak ya. Saya juga turut senang beliau mendapatkan sertifikat dari hasil penyelesaian dari PMM tersebut. Jadi apa yang membuat Bu Destia kepikiran? Yang membuat saya kepikiran itu saya kok nggak sempat mengerjakan topik PMM ya Pak ya. Apa yang membuat Bu Destia tidak sempat mengerjakan di PMM itu? Saya kan mengajar di kelas 6 Pak. Saya juga memberi jam pembelajaran tambahan di kelas. Selain ini saya juga membimbing lomba. Bahkan di bulan ini saya banyak sekali kegiatan Pak. Mulai dari persiapan lomba, terus nanti ada lomba OSN, lomba FTPI, kemudian juga persiapan kemah. Kemudian diambil dari murid kelas 6 semua Pak kebetulan. Saya harus mempersiapkan semuanya, cabang lomba FTPI itu juga sangat banyak Pak Aris. Misalnya ada geguritan, dongeng bahasa Jawa, nembang mocopat, sesorah, cerkak, dan nulis aksara Jawa. Persiapan juga luar biasa sekali Pak. Ditambah lagi akan ada kegiatan P5 yang harus saya persiapkan murid saya untuk kegiatan P5 juga. Dari banyaknya kegiatan tersebut, saya tuh merasa tidak punya waktu untuk mengerjakan topik PMM Pak Aris. Apa saya tidak bisa manajemen waktu dengan baik ya Pak ya? Wah, pekerjaan Bu Destia banyak sekali ya tugasnya di sekolah ya. Memangnya sudah berapa guru ya yang sudah mengerjakan topik di PMM itu? Kurang lebihnya sudah separuh yang mengerjakan Pak. Dan sebenarnya saya juga selalu diingatkan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengerjakan topik di PMM Pak. Memangnya apa itu? Bu Destia sudah pernah mengerjakan topik di PMM di sela-sela waktu yang sibuk sekali itu? Sudah Pak Aris, saya sudah mencoba meluangkan waktu saya untuk mengerjakan salah satu topik di PMM kemarin. Tapi selalu saja mendapat revisi dan butuh perbaikan Pak. Menurut Bu Destia, yang kalau mendapatkan sertifikat itu kan harus menyelesaikan aksi nyata ya. Nah, menurut Bu Destia itu aksi nyatanya Bu Destia itu apakah masih ada kekurangan? Menurut saya ya aksi nyata yang benar itu yang lengkap Pak Aris. Terus
Terus yang lengkap itu yang bagaimana menurut Bu Distia? Yang di dalamnya itu harus sesuai dengan topik yang dipelajari. Aksi nyata itu harus sesuai dengan panduan aksi nyata tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis, Pak. Oh, berarti sudah ada petunjuknya ya. Iya, Terus Pak. aksi nyata Buddhista itu kan berarti ada kekurangannya, harus sesuai panduan, harus sesuai topik dan dituangkan dalam dokumen. Nah, apa ada lagi Bu selain itu Bu? Apalagi ya Pak Aris? Mungkin dokumentasi dan umpan balik Pak Aris. Oke, Buddhista dari kelengkapan itu, terus sesuai dengan panduan, sesuai dengan topik, termasuk tadi yang dokumentasi itu. Nah, menurut Buddhista itu seperti apa sih aksi nyata yang ideal itu? Kemudian, Aksi nyata nah, yang ya, ideal ya Pak ya. ya kira-kira itu skala Buddhista itu untuk dalam mengerjakan aksi nyata itu ada di skala berapa itu maksud saya? Ada, saya juga bingung sih ya Pak Aris. Mungkin saya berada di angka 6 Pak Aris. Ada di angka 6 ya Bu ya? Yeah. Itu menurutnya Buddhista itu kendalanya apa kok Buddhista hanya di skala 6 itu? Apa ya Pak Aris ya? Soalnya saya juga masih bingung Pak. Mungkin karena masih kurang lengkap atau mungkin ada yang tidak sesuai panduan. Ya. Saya sendiri juga masih bingung Pak. Wah, banyak juga ya kendalanya ya Bu. Lah, menurut Buddhista sendiri itu keinginannya itu Buddhista ingin ada di skala berapa? Tentunya berada di skala 10 Pak Aris, supaya saya bisa mendapatkan sertifikat aksi nyata. Berarti kalau skala 10 itu berarti sudah lengkap ya yang poin-poin aksi nyatanya tadi. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu Distia lakukan agar bisa mencapai di poin 10 itu? Sebenarnya itu juga yang sedang saya pikirkan Pak Aris. Menurut Bu Distia, apa sih yang sudah dilakukan Bu Distia setelah mendapatkan apakah Bu Distia itu juga sudah mendapatkan notifikasi kesalahan itu, perbaikan itu? Kok saya jadi enggak bersemangat ya Pak melakukan perbaikan ya Pak Aris. Saya cek aksi nyata, saya juga sudah merasa dengan kisi-kisi yang diberikan, seperti yang sesuai kisi-kisi yang ada di PMM Pak. Kira-kira apa ada yang sudah berhasil mengerjakan topik itu Bu, teman-temannya itu Bu? Ada Pak, beliau tuh sudah mendapatkan sertifikat. Sedangkan saya masih perbaikan bahkan 2 kali Pak untuk suruh mengulang. Bukan apa-apa ya Pak, saya capek kalau harus mengulang post-test dan mengulang materi, kemudian menonton video lagi. Saya harus melakukan penguatan di mana menurut saya itu sangat menyita waktu saya Pak Aris. Karena saya juga merasa tugas saya itu di sekolah juga sudah banyak sekali nggih Pak nggih. Jadi waktunya sangat minim sekali Pak. Kira-kira dengan kendala yang Bu Distia hadapi seperti itu, tindakan Bu Distia untuk kedepannya itu agar dapat menyelesaikan aksi nyata itu sehingga dapat menyelesaikan revisi dari topik PMM tersebut itu apa Bu? Saya juga bingung Pak Aris. Apa mungkin saya perlu berkolaborasi dengan beliau ya Pak ya, yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Biar saya itu dapat mengoreksi kesalahan dalam mengerjakan aksi nyata saya Pak. Nah, itu ide bagus Bu Distia. Coba saja berkolaborasi dengan teman Bu Distia yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat aksi nyata itu. Saya kok baru terfikirkan nggih Pak untuk berkolaborasi dengan beliau nggih Pak Aris nggih. Nah, selain beliaunya tadi yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat aksi nyata itu, apakah ada teman guru lain Bu yang mau diajak kolaborasi? Ada beberapa teman saya Pak, ceritanya itu juga sama seperti saya Pak. Masih ada revisi dan butuh perbaikan dalam pengerjaan aksi nyata tersebut Pak. Kira-kira Bu Distia mau mengajak kolaborasi mereka kapan? Rencana saya itu mungkin setelah kegiatan pembelajaran kelas selesai Pak Aris.
Kalau sudah merencanakan demikian, saya kira-kira beliau mau membantu saya, Pak. Oh ya, berarti Bu Distia harus meyakinkan temannya itu agar mau berkolaborasi dengan Bu Distia gitu ya Bu ya? Iya ya. Yakin bisa? Iya Pak. Saya yakin Pak beliau bersedia membantu dan mengoreksi aksi nyata saya yang masih butuh revisi tersebut. Mungkin ada bagian aksi nyata saya yang terlewatkan dan saya tidak menyadarinya, Pak. Langkah yang dilakukan Bu Distia ini sudah bagus loh, sudah tepat sekali. Saya setuju juga mengambil langkah kolaborasi dengan teman sejawat. Ini saya setuju sekali. Ide solusi yang baik dari Bu Distia ini bagus sekali. Alhamdulillah ya Pak Aris, saya itu kemarin sudah berangan-angan mau cerita ke Pak Aris, akhirnya bisa cerita sama Pak Aris dan saya juga jadi lega sekali dengan bisa menceritakan semua dengan Pak Aris, Pak. Alhamdulillah Bu, syukur kalau begitu Bu Sisa sekarang sudah merasa lega. Kemudian setelah mempunyai rencana tersebut, kira-kira kapan Bu Distia mau melakukan perbaikan aksi nyatanya itu? Mungkin setelah menyampaikan kepada teman saya itu dan beliau tidak sibuk, saya akan segera mengerjakan perbaikan aksi nyata saya, Pak, biar tidak tertunda-tunda lagi, Pak. Selain dukungan dari beliau, teman-teman Bu Distia yang mau diajak kolaborasi tadi, kira-kira apa yang Bu Distia masih butuhkan? Mungkin saya membutuhkan tempat yang nyaman dan waktu yang senggang, Pak. Mungkin setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya akan mengobrol dan berkonsultasi kaitannya dengan aksi nyata saya kepada beliau, Pak. Wah, ide bagus itu mengajak teman-teman Bu Distia kolaborasi di suatu tempat yang nyaman, yang fresh, itu sangat bagus sekali. Nah, dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah didapatkan Bu Distia? Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat aksi nyata berdasarkan kelengkapan yang ideal sesuai dengan panduan, sesuai dengan topik, dituangkan dalam dokumen tertulis, dokumentasi, dan umpan balik. Wah, Seperti itu, Pak. wah bagus sekali Bu. Itu berarti kan sesuai panduan penilaian aksi nyata, J. Ya nanti Yeah. mendapat sertifikat PMM-nya itu. Nah, semoga mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya, sesuai harapan Ibu. Semoga permasalahan Bu Amin. Distia segera terselesaikan sehingga Bu Distia bisa membuat aksi nyata yang ideal dan dapat sertifikat aksi nyata yang bisa digunakan untuk mengerjakan e-kinerja. Itu ya Bu maksudnya ya Bu ya. Ya, ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak Aris ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sekali karena saya mempunyai gambaran untuk menyelesaikan permasalahan saya Pak Aris. Alhamdulillah, sama-sama Bu Distia. Saya juga ikut senang akhirnya Bu Distia dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Distia. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak Aris. Mau koordinasi dengan beliau dulu Pak. Mau menyampaikan rencana saya dan meminta waktu beliau untuk mengoreksi dan memberikan saran atas aksi nyata yang saya kerjakan sebelumnya. Monggo Bu Distia, jaga kesehatan J, tetap semangat. Semoga setelah ini jenengan bisa menjadikan pelajaran sehingga ketika membuat aksi nyata di topik lainnya itu langsung bisa mendapatkan sertifikatnya tanpa revisi. Ya, terima kasih ya Pak Aris ya. Juga jaga kesehatan juga. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya sangat senang sekali. Sama-sama Bu Distia. Semoga kita bisa menjadi sosok guru pembelajar sepanjang hayat demi kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Amin. Siap Pak Aris. Terima kasih nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.